Mira melihatnya. Tempat itu begitu gelap, dipenuhi sarang laba-laba. Aromanya apek. Lantainya terbuat dari batu bata solid yang ditumbuhi lumut. Tak ada yang bisa dilihat di sini selain kekosongan. Mira menatap ke sana kemari, memperhatikan setiap detail apa yang ada di sini. Banyak sekali kerangka pintu tersebar di sepanjang lorong. Mira tak tahu ada apa di setiap ruang gelap. Itu sampai suara yang bertahun-tahun terpendam dalam ingatannya terdengar lagi. Rinjani manggil. Mira melangkah dengan kaki telanjang. Sentuhan lantai batu bata yang dingin membuatnya bisa merasakan bahwa tempat ini sudah lama ditinggalkan. Di sepanjang ruangan gelap yang Mira lewati, terdengar jeritan anak-anak kecil. Namun, Mira tak bergeming karena Rinjani tak menghendakinya. Ditemukan sebuah pintu kayu tua yang dipilih dengan darah. Mira menyentuhnya sesaat, merasakan setiap emosi dari darah anak-anak yang ditumpahkan untuk mengunci Rinjani dari tidurnya sebelum akhirnya ia kembali terjaga. Mira membuka pintu perlahan sebelum melangkah masuk. Mira terdiam, matanya terbelalak menyaksikan ruangan itu dipenuhi dengan anak perempuan yang sudah terbujur kaku. Mereka diletakkan begitu saja di atas ranjangnya masing-masing. Meski takut, namun Mira terus berjalan melewati mayat anak-anak perempuan itu. Pikirnya berkemelut dari ratusan anak-anak yang diletakkan di sepanjang ruangan. Mira melihat hal yang berbeda. Tepat di ujung ada sebuah tiang kokoh, di atasnya digantung 6 anak perempuan. Mata mereka terbuka seakan melotot menatap Mira. Mira tertuju pada sepotong tali kosong. Tempat seharusnya ia berbeda. Mira masih diam menatap tali kosong sebelum satu persatu anak perempuan itu terbangun dari tempatnya. Mereka menatap Mira yang masih tertegun serempak. Mereka menunjuk Mira. Mira tak tahu apa yang terjadi karena ratusan anak-anak itu menunjuk seraya membuka mulut seakan ingin mengatakan sesuatu, hingga Mira menyadari di belakangnya ia merasakan sesuatu sedang berdiri di sana. Kehadirannya begitu dingin. Perlahan Mira menoleh saat sosok itu menghisapnya. Mira tersentak dari tidurnya. Ia menatap Rashid. Dia meminta serentak tidurnya. Ia menatap Rashid di bangku kemudian tersenyum tak enak saat melihatnya. Maaf Mir, Rashid baru bisa nyetir, jadi ya gini, masih kasar, kata Guntur di samping bangku Rashid. Eka, mantap Mira. Ia meminta agar Mira kembali tidur karena ia yang paling terlihat begitu lemah. Mira terangguk sebelum matanya bertemu dengan mata Mayang. Sejak awal, entah kenapa, Mira merasa tak nyaman saat berada di sekitarnya. Dan tampaknya perasaan ini tak akan berubah. Ada hal-hal yang membuat Mira merasa ada yang janggal dari seorang Mayang. Meski ia tak pernah melakukan apapun yang membuat Mira tak suka, tapi di dalam dirinya seakan ada yang membuatnya harus menjaga jarak. Sesuatu yang tidak bisa Mira cari jawabannya. Rashid menghentikan mobil. Di depannya ada anak-anak yang dipandu oleh seorang guru. Menyeberang jalan, Mira menatap anak-anak itu. Ia teringat dengan mimpi-mimpi tentang anak-anak yang terus berulang-ulang datang kepadanya. Mira tak tahu maksud mimpi-mimpinya. Di tengah pikiran kacaunya, tiba-tiba Mira merasakan aneh. Semua yang ada di sekitarnya mendadak sunyi. Semua orang bergerak dengan semestinya, namun tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar.
Mira menatap sekeliling, memperhatikan satu persatu, namun tetap saja hening. Di tengah pikiran kekacauan, tiba-tiba Mira aneh. Semua yang ada di sekitarnya mendadak sunyi. Wajah kebingungan Mira tak disadari oleh yang lain. Namun Mira merasakan akan terjadi sesuatu yang tak enak. Benar saja, dari jauh sebuah truk besar tengah melaju kencang menuju anak-anak yang tengah menyeberang. Mira tercekat. Ia berusaha membuka pintu mobil untuk memperingatkan. Namun aneh, pintu mobil seakan terkunci dan semua berjalan dengan sangat cepat. Karena setelah semua aneh, di depannya anak-anak tewas dilindas truk. Sekilas Mira melihat Mayang tersenyum. Semua orang yang ada di dalam mobil-mobil buru-buru keluar, termasuk warga sekitar. Mira tertegun berjalan mendekat. Langkahnya lunglai melihat darah membanjiri jalanan. Mira melirik Mayang yang masih duduk di dalam mobil. Mira yakin menangkap suara aneh dari bibir Mayang. Hanya suara itu. Mayang seperti membaca sesuatu, dan di keheningan itu Mira hanya samar-samar mendengarnya. Rashid akhirnya menarik semua temannya pergi. Ia cepat-cepat menjalankan mobil. Eka masih histeris menyaksikan kejadian itu di depan matanya. Benar-benar melukai perasaannya. Mayang menenangkan Eka. Ia ikut menangis dan berkata bahwa ia tak bisa keluar karena terlalu takut melihat darah. Namun Mira memperhatikan tatapan Mayang yang tertuju kepadanya. Ia sedang menghina dirinya. Anak ini seperti tengah menantangnya. Mobil kembali melaju. Setelah kejadian itu, tak ada satupun orang yang berbicara. Semua memilih untuk diam. Mobil kembali melaju. Setelah kejadian itu, tak ada satupun orang berbicara. Semua memilih untuk diam, bergelut dengan pikiran masing-masing. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, sampailah mereka di pemberhentian terakhir. Ambil yang perlu saja. Yang paling penting persediaan airnya. Jangan sampai kehabisan sebelum sampai di puncak. Ngerti? Mira menatap toko perjalanan itu. Rashid dan yang lain melangkah turun. Mira akhirnya ikut. Ia masih mengawasi Mayang. Namun gadis itu memilih untuk menyendiri. Mira mendekati Eka yang tengah sibuk memilih bahan yang harus dibawa. Kalian itu sudah kenal lama sama Mayang. Eka menoleh menatap Mayang yang memilih untuk berdiri di samping mobil sebelum menjawab pertanyaan Mira. Sudah sih, ini kali ke-6 kami naik ke gunung ini, kata Eka. Tapi dengar-dengar ini kali ke-14 Mayang naik ke gunung ini. Dia itu suka banget sama gunung, tapi anehnya dia cuma mau mendaki gunung ini. Aneh kan? Mira hanya mengangguk. Ia tak mengerti untuk apa seseorang menghabiskan waktunya di suatu gunung ini. Mira ikut mengambil persediaan sebelum matanya teralihkan pada wartel di samping toko. Ia menatap penjaga toko bertanya, apakah ia bisa menggunakan telepon itu? Bisa, Mbak, silahkan, kata si penjaga toko. Mira memasukkan nomor telepon tujuan sebelum bicara. Halo Mbak, ini Mira. Seseorang di seberang telepon tiba-tiba berteriak kencang. Anjing, kemana aja? Seenaknya ambil cuti. Sudah 1 bulan gak balik. Cuti model apa sampai sebulan tai? Mira menghela nafas panjang sebelum mengatakannya. Maaf Mbak, kayaknya aku belum bisa balik. Belum bisa gimana? Ada yang harus aku cari dulu. Setelah mengatakan itu, terjadi jeda cukup panjang di antara merekam sebelum orang yang ada di seberang mengatakannya. Ya sudah, kalau itu maumu. Ngomong-ngomong Riko mau bicara. Kayaknya ada yang mau disampaikan. Mira terdiam sejenak sebelum mendengar suara lelaki yang ia kenal. Mir, kamu di mana? Dengar, aku kudu sampaikan ini.
ucap Riko. Suaranya seperti terburu-buru. Lindu, Mir, Lindu, dia. Tiba-tiba suara Riko hilang. Lindu kenapa, Rik? Rik! Mira masih tak bisa mendengar suara Riko. Dan setelah menunggu, sembari Mira berusaha menghantam-hantamkan gagang telepon, suara Riko terdengar lagi. Lindu bakar rumah joglo. Tak ada satupun orang yang selamat. Semua mati, Mir. Lindu bunuh semua orang. Telepon terputus. Mira mencoba menghubungi nomor itu lagi, namun tak berhasil. Dengan langkah terpogopoh-gopoh, Mira melangkah keluar sebelum Rashid dan yang lainnya mencoba bertanya, ada apa dengan dirinya? Kenapa setelah telepon Mira terlihat gusar? Namun Mira menolak menceritakannya. Ia harus pulang. Saat keluar dari toko, Mayang menghentikannya. Ia berdiri di depan Mira dan mengatakannya, adikmu baik-baik saja. Dia harus melakukan itu. Lanjutkan saja pencarianmu. Kau pikir sudah berapa lama aku menunggumu di sini? Cari Rinjani demi adikmu dan penuhi takdirmu. Mira menatap Mayang. Bayangan tentang apa yang ia ucapkan masih terngiang-ngiang di telinganya. Condro, aku mengenalnya. Dia yang membawaku sampai di titik ini. Bukan karena sebab, tapi karena kita semua sudah terikat. Mira tak mengerti ucapan Mayang. Kita semua? Mira bertanya. Ya, kita semua. Tidak ada yang tahu ada apa nanti di atas. Dan satu lagi, di gunung kamu bisa belajar satu hal. Wujud manusia yang sebenar-benarnya bisa kamu lihat saat kita ada di atas. Jaga diri baik-baik, hanya itu pesanku buat kamu. Ucap Rashid pergi. Rashid mengumpulkan semua orang, termasuk Mayang. Kita bakal mendaki 1 jam lagi. Siapin semua yang perlu aja. Medan di gunung ini jauh lebih berat dari medan gunung lain. Selain itu, ada... Rashid menatap Eka dan Guntur yang seakan memberi gestur, menggeleng kepala. Rashid terdiam. Rashid menatap Mira tersenyum. Sudah, lupakan. Sebelum pendakian dimulai, si petugas menyampaikan pesan apa saja yang boleh dan tidak atau boleh dilakukan. Di gunung jangan tinggalkan sampah. Jaga baik-baik amanat saya. Ia menatap Mira, seakan mau menyampaikan sesuatu, namun urung. Rombongan Rashid mulai naik, termasuk Mira dan Mayang yang mengikuti di belakang. Mira semakin merasa ada yang seolah-olah di sini. Dari semua orang di dalam rombongan ini, hanya Mayang yang membawa tas kecil sangat berbanding terbalik dengan Rashid, Eka, dan Guntur. Bahkan Mira sendiri kapok, parang, dan belati. Mira masih memikirkan itu. Kapak, parang, dan belati. Ia menatap Rashid dan kelompoknya seakan saling bertukar kode satu sama lain. Namun ketika Mira mengamati, Rashid masih bisa tersenyum memandangnya. Perjalanan dimulai pukul 3 sore. Langit sudah memerah. Tak ada satupun yang bisa, karena tampaknya mereka sudah terbiasa dengan pendakian ini. Mayang sendiri tampak begitu santai. Ia tak terasa membawa yang lain, seperti sedang mengawasinya. Namun Mira merasakan perasaan kalut dan abu-abu saat memandang Rashid yang lain. Perasaan yang jelas-jelas berbeda dari saat pertama mereka berjumpa. Langit mulai gelap. Rashid dan yang lain memutuskan berhenti sejenak, meneguk air sembari saling melihat satu sama lain. Perasaan ganjil kian terasa karena tak ada satupun di antara mereka yang bicara. Hening. Senang kamu bisa gabung lagi, ucap Rashid melempar sebotol air pada Mayang. Ia balas tersenyum, lalu meneguk air itu. Iya, setelah semua peristiwa itu rasanya kaget. Aku masih diizinkan gabung di sini. Iya, sahut Rashid. Ada yang harus kita selesaikan di pendakian ini. Meski mereka saling berbicara satu sama lain. Namun Mayang merasakan bila mereka saling melempar kalimat sindiran.
Ada apa dengan mereka dan peristiwa sebelumnya? Ada apa dengan gunung ini? Mira mendengar suara itu lagi, masih memanggil dirinya. Guntur menyalakan korek bersama Eka. Mesti perempuan ia tak sungkan menyesap batang nikotin, lalu menjauh dari tatapan Rashid dan Mayang sengit. Mira tak merasakan kehangatan di kelompok ini. Pasti terjadi sesuatu di antara mereka. Mira memutuskan ikut pergi. Cukup lama waktu Mira sendiri sebelum Eka datang menjemputnya, mengatakan Rashid dan yang lain siap lanjut. Mira melewati Eka, namun Eka menarik lengan Mira. Kamu di depan saja. Setelah ini akan semakin sulit jalurnya. Biar aku yang di belakang. Mira mengangguk. Jalanan semakin gelap. Guntur ada di samping Mira, mandunya, sementara Rashid memimpin jalan. Aneh, pikir Mira. Malam seperti ini tak harusnya mereka memaksa lanjut. Tapi di kelompok ini seakan tak peduli dengan itu. Pos 1 ada di depan, teriak Rashid memberi gestur. Guntur mengangguk. Ia mengerti. Guntur meminta Mira lanjut ke tempat Rashid menunggu sementara. Guntur diam menurunkan tasnya. Mayang di belakang, sementara Eka adalah orang terakhir. Mereka bergerak bersama dalam kesunyian hutan yang kian lama kian mencekam. Rashid menunjuk sebuah rumah gubuk, mengatakan itu adalah pos pertama menginap. Mira mengamati rumah itu, tampak berantakan. Tak hanya itu, sedari tadi ada perasaan tidak enak di dalam dirinya. Ia melihat Mayang mulai menyusul, sementara di belakang Guntur dan Eka mengikuti. Sampailah Mayang. Mata Mira bertemu dengannya dengan wajah puas saat ia melihat gubuk tua itu. Akhirnya sampai juga, kata Mayang. Ia mendekati Mira dan Rashid. Namun, sesaat sebelum ia sampai, sebilah kapak menancap tepat di batok kepalanya. Mayang melotot sebelum jauh tersungkur. Mira diam. Ia termangu, mematung, bingung dengan apa yang terjadi. Guntur memandang kepala Mayang, mencabut kapak itu sebelum Rashid mendekati mereka. Menghujani tubuh Mayang dengan bilah belati di perutnya berkali-kali. Semua diakhiri ketika Eka menghantam kepala Mayang dengan batu. Bangsat, mati kau. Ini untuk teman-teman kami yang sudah kau habisi. Sialan, teriak Eka. Ia terus-menerus mengambil batu besar itu, menghantamnya lagi dan lagi, sembari terus mencaci maki Mayang yang sudah tak bergerak. Semua selesai saat Rashid menghentikannya. Cukup, ayo kita pergi, masih ada yang harus kita lakukan, teriak Rashid pada yang lain. Semua menatap Mira yang terkejut gemetar. Pikiran Mira kalut karena Rashid menatapnya bersama Eka dan Guntur. Tatapan mata mereka begitu sengit. Mira bergerak mundur, lalu meraih pisau di pinggangnya. Dengar, kamu gak perlu angkat itu. Kita kudu pergi Mir dari sini, teriak Rashid. Pergi matamu, kalian baru bunuh manusia. Sial, teriak Mira masih menghunus pisau. Maksudmu si bangsat ini? Guntur itu berteriak menunjuk Mayang. Dia ini iblis sialan. Rashid mencoba menenangkan Mira. Ia meminta semua temannya diam sebelum mengatakannya. Dengar Mir, sekarang aku tanya, kamu mau ikut apa enggak? Bilang saja. Ikut kemana? Ngapain aku harus ikut? Karena dia akan hidup lagi, ucap Rashid. Mira terhenyak diam. Hidup lagi? Benar, kata Eka. Aku sudah pernah gilas badannya. Pakai mobil 3 kali Mir, dan dia hidup lagi. Bangsat nih anak. Aku pernah bakar rumahnya dan lihat sendiri, dia terbakar habis di depan mataku. Tapi dia masih hidup, teriak Guntur. Sampai kami tahu dia mempelajari Polo Jiwo. Kami mencari tahu sampai bertemu banyak sekali orang yang tak pernah tahu ini. Hingga aku bertemu seseorang. Ia mengaku tahu cara menangkal Polo Jiwo dengan membunuh 7 kali si pemilik ilmu ini. Dan
ini adalah kematian keenam dirinya. Rashid menatap Mayang. Sebelum membakarnya, kobaran api masih menyala. Rashid menarik tangan Mira, meninggalkan Mayang seorang diri. Ia mati, benar-benar mati, menyusuri jalanan yang kian menanjak. Mira berlari bersama yang lain, namun ada perasaan kosong di dalam dirinya. Benarkah Mayang masih bisa hidup lagi? Sepanjang jalan tanah yang lembab, Mira dan yang lain terus berjalan, menyibak dedaunan dan semak belukar. Hutan ini benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Tak ada satupun sinar yang bisa menerangi. Bahkan senter di tangan Rashid pun tak mampu mengusir kengerian dari segala penjuru. "Kak, di mana?" tanya Rashid. Eka berhenti sejenak. Ia tengah berpikir dengan nafas terengah-engah. Tanya Rashid. Eka berhenti sejenak. Guntur sekali lagi memperhatikan apa yang ada di belakang, seakan-akan ada seorang yang akan mengejarnya. Mira ikut memperhatikan, namun tak ada siapapun di sana. Hening. Hutan ini lebih sunyi dari yang pernah Mira bayangkan. Ia tak lagi mendengar jerit dari suara yang memanggilnya, seakan suara itu lenyap seiring dengan kematian Mayang. Guntur masih berjaga, sementara Rashid dan Eka saling menukar kompas. Masih hening sebelum suara itu kembali. Panik, itu hal-hal pertama yang Mira rasakan. Suara ini tak hanya memanggilnya, namun juga berkelakar bahwa Mira harus pergi. Wajah Mira panik mendapat perhatian Rashid yang kemudian mendekatinya. Namun mata Mira menangkap sosok nan jauh dari balik semak belukar. Mayang di sana. Semua orang menatap kemana Mira melihat, dan wajah panik seketika muncul. Eka dan Guntur mundur mendekati tempat Rashid dan Mira. Tapi ada yang aneh dari Mayang. Ia mengenakan pakaian yang berbeda, dan caranya berjalan terseok-seok dengan leher patah. "Itu Mayang yang kau bakar." Eka, ini adalah kali pertama Mira melihat hal seperti ini. Panik, itu hal yang pertama Mira merasakan. Suara ini tak hanya memanggilnya, namun juga berkelakar bahwa Mira harus pergi. Wajah panik Mira mendapat perhatian Rashid. Ini adalah kali pertama Mira berpacu semakin cepat mengejar yang lain. Rashid terus berteriak agar Mira tak kehilangan arah. Namun Mira tak pernah sekalipun menginjak gunung. Medannya yang sulit juga benar-benar tak mampu menyamai mereka semua. Mira berhenti, membiarkan Rashid dan yang lain pergi. Dengan tenaga yang tersisa, Mira berjalan menapaki medan. Namun tubuhnya semakin lama semakin ngeri. Tempat ini kian sunyi dan tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar selain teriakan agar ia meninggalkan tempat ini. Di belakang, Mira mendengar suara langkah kaki. Mira berhenti. Di belakangnya sosok itu berjalan tertatih-tatih mendekatinya.